Jemaat, kita berjumpa lagi dalam Isaiki, Iman Sehari-hari, Iman Kekinian. Dan hari ini kita akan merefleksikan hidup kita terhadap iklan. Jemaat, di tahun 2015 ada sebuah penyedia layanan telepon meluncurkan serial iklan berjudul atau bertema iritologi. Nah, iklan-iklan ini mengajar, mendidik, memberitahu cara irit, hemat memakai telepon. Dan ada beberapa klip yang tahun 2015 itu luncurkan, dan salah satunya adalah seperti ini. Iritologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek cekrek. Salam hormat cekrek. Upload. Budi belagu like this. Bobby baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Broadnet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Muka yuk maju, muka yuk. Jemaat, kita mungkin tertawa melihat iklan yang cukup norak ini. Tetapi justru hal itulah yang membuat kita ingat akan pesan yang ingin disampaikan. Apalagi dengan beberapa iklan, serial iklan memiliki tema yang sama untuk ngirit dan semuanya norak-norak. Sehingga itu membuat pesan yang ingin disampaikan, yaitu cara irit menggunakan produk ini tersampaikan kepada pemirsa. Apa yang bisa kita refleksikan dari iklan ini? Jemaat, kita bisa mengingat bahwa pola mengajar berulang-ulang itu ada di dalam Alkitab. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga saat seorang anak mengasihi Tuhan, ia akan menghormati keluarga, menghargai guru dan teman sekolah, bertoleransi pada anak-anak lain, memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang dia kerjakan. Itulah yang perlu kita ajarkan, kita hidupi, kita wariskan kepada anak-anak kita. Dalam konteksnya, anak-anak adalah titipan Tuhan. Dan di dalam konteks sekarang kita juga bisa memaknai bukan cuma anak-anak yang menjadi titipan Tuhan, tetapi pasangan kita, atau mungkin juga orang-orang yang ada di dalam rumah kita, keponakan kita, mungkin juga orang tua kita. Mereka adalah titipan Tuhan yang perlu kita didik, perlu kita ajarkan yang baik. Bapak Ibu, jemaat, mendidik keluarga untuk mengasihi Tuhan dalam dan melalui kehidupan sehari-hari adalah panggilan dan tanggung jawab mendasar dari setiap kita. Sama seperti ketika kita memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar kita. Bila kita berusaha untuk mencukupi kebutuhan makan anak dan keluarga, maka kita juga perlu menyediakan makanan rohani mereka supaya mereka tidak lapar dan haus akan keselamatan. Jika kita memenuhi kebutuhan pakaian, maka kita juga perlu membekali anak-anak keluarga kita dengan perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi tipu daya iblis. Kalau kita mengusahakan rumah yang aman bagi keluarga, kita juga perlu mendidik mereka agar bisa mendiami, agar bisa berdiam dalam rumah Tuhan, tempat mereka mencari Tuhan dan menikmati keindahannya. Apabila kita abai dan lalai dengan menyediakan kebutuhan dasar rohani itu, maka mungkin sekali anak-anak atau keluarga kita malah akan mencari dan
dididik di tempat lain, mungkin oleh dunia, mungkin oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang tidak mengenal Tuhan. Apabila kita atau komunitas kita tidak menggarami keluarga kita, maka bisa jadi pengaruh-pengaruh buruk dari luar itulah yang menggarami keluarga kita. Jadi, bila perusahaan komunikasi berupaya mengajarkan iritologi berulang-ulang sehingga pesannya melekat pada pemirsa, kita juga perlu mengajar, menghidupi, meneladankan perintah Tuhan di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita bertumbuh di dalam Kristus. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.